Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin coklat kerikil yang lagi viral dong bun. Ini dia guys, coklat kerikil enak dengan tekstur empuk dan keras-keras karena ada isian kacang cacahnya ya. Masya Allah, mantap banget parah. Pastinya cocok banget untuk isian toples lebaran ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan isian coklat kerikil, yaitu ada 5 sendok makan atau sekitar 60 gram kacang cacah oven siap makan seperti ini. Untuk mereknya itu sesuai selera ya guys. Oke, sisihkan. Selanjutnya, siapkan juga 34 gram atau sekitar 10 keping biskuit Oreo yang sudah dibuang krimnya seperti ini. Oke, remuk halus biskuit Oreo seperti ini, sisihkan. Siapkan juga 5 sendok makan susu bubuk sesuai kebutuhan, sisihkan. Lalu ada 250 gram coklat putih batangan atau bisa juga menggunakan coklat batangan rasa vanila seperti ini dengan merek sesuai selera. Sisir coklat atau diparut halus seperti ini, sisihkan. Nah, berikutnya siapkan juga 120 gram atau sekitar 8 sendok makan tepung sagu. By the way, untuk penggunaan tepung sagunya ini jika suka juga bisa diganti dengan pati jagung alias tepung maizena. Oke, sebelum digunakan maka sebaiknya sangrai tepung seperti ini. Untuk tepung sagunya itu saya menggunakan merek ini guys. Oke, sangrai tepung sagu dengan menggunakan api kecil hingga terasa ringan dan hilang bau khas sagu mentahnya. Tapi jangan sampai gosong ya. Total durasinya itu sekitar 12 menit. Nah, setelah tepung sagu harum dan matang, maka segera angkat, sisihkan. Dan jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Pertama, di dalam panci, didihkan secukupnya air. Setelah mendidih, tempatkan di atas meja seperti ini. Tempatkan piring tahan panas di atasnya seperti ini. Lalu masukkan 50 gram atau sekitar 5 sendok makan coklat batang yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata hingga coklat meleleh. Setelah itu tambahkan sedikit pewarna makanan sesuai selera. Sebenarnya sih untuk pewarnanya ini sebaiknya itu menggunakan pewarna makanan berbahan dasar oil alias minyak gitu. Jadi bukan berbahan dasar air seperti ini ya. Dengan begitu hasil coklatnya itu jadi lebih awet lama karena tidak terkontaminasi air. Catat. Oke. Untuk menambah rasa dan memberi tekstur maka tambahkan 1 sampai dengan 2 sendok teh Oreo yang sudah kita haluskan tadi. Untuk takarannya itu sesuai selera ya guys. Kemudian 2 sendok makan tepung sagu yang sudah disangrai tadi. 1 sampai dengan 2 sendok teh susu bubuk sesuai selera. Aduk dengan menggunakan tangan bersih hingga tercampur rata. Nah, seperti ini guys teksturnya. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan penuh kacang tanah cacah. Aduk rata. By the way, jika adonannya itu lembek tidak masalah ya. Karena nantinya jika sudah dingin maka adonannya itu akan mengeras dengan sendirinya guys. Oke, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya ambil sejumput adonan. Lalu bentuk abstrak menyerupai batu kerikil dengan posisi potongan kacang tanah di bagian dalam seperti ini. Oke. Lakukan sisanya hingga habis. Jadi pastikan potongan kacang tanahnya itu selalu tertutup rapat di bagian dalam agar bentuk batu kerikilnya itu juga bisa terlihat lebih rapi seperti ini ya guys. Selanjutnya kerjakan sisa bahan hingga selesai. Dan ini saya akan membuat batu kerikil dengan warna hitam guys. Untuk caranya itu tetap sama. Pertama, masukkan 50 gram coklat batang yang sudah diparut tadi. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna warna hitam seperti ini.
Dan karena ini warna hitam, maka untuk remukan Oreonya itu ditambahkan lebih banyak, yaitu ada 3 sendok teh seperti ini. Untuk tepung sagunya itu cukup 1 sendok makan saja guys. Kemudian 1 sendok teh susu bubuk sesuai selera. Aduk rata. Nah, seperti ini guys teksturnya. Oke, jangan lupa tambahkan potongan kacang tanah. Dan selanjutnya tinggal dibentuk kerikil dengan teknik yang sama seperti tadi. Tuh, Masya Allah, mirip banget dengan batu kerikil ya. Oke, selanjutnya jika kita membuat warna yang lebih cerah, warna kuning misalnya, maka untuk campurannya itu juga disesuaikan ya. Untuk pewarnanya kali ini saya menggunakan pasta makanan dengan rasa durian, seperti ini. Nah, karena warnanya cerah, untuk penambahan remukan Oreonya itu juga cukup 1 sendok teh saja guys. Lalu 2 sendok makan tepung sagu. Dan 1 sampai dengan 2 sendok teh susu bubuk sesuai selera. Aduk rata. Jangan lupa masukkan kacang tanah cacah. Dan cetak seperti tadi. Tuh, hasilnya cantik banget guys. Selain warna kuning, kita juga bisa tetap membiarkan coklatnya berwarna putih seperti ini. Untuk caranya itu masih sama ya guys. Hanya saja setelah coklat meleleh, kita tidak perlu menambahkan pewarna, melainkan langsung ditambahkan 1 sendok teh remukan Oreo seperti ini. 3 sendok makan tepung sagu. Kemudian 1 sampai dengan 2 sendok teh susu bubuk sesuai selera. Dan untuk selanjutnya proses dengan cara yang sama seperti tadi ya. Tuh, jadi deh. Oke guys, untuk penggunaan coklat batang, jika suka juga kita bisa langsung menggunakan coklat warna seperti ini. Gunakan coklat warna masing-masing itu 50 gram sehingga total jumlah coklat yang digunakan itu ada 250 gram. Jika menggunakan coklat warna begini, maka kita tidak perlu menambahkan pewarna makanan sehingga lebih praktis dan hasil coklatnya itu juga lebih awet lama karena tidak terkontaminasi air sama sekali guys. Catat. Selanjutnya proses dengan cara yang sama seperti tadi. Tuh, hasilnya sudah mirip kerikil beneran ya. By the way, untuk merek coklat batang yang digunakan itu juga sangat berpengaruh terhadap rasa dan tekstur yang dihasilkan. Dan dari berbagai merek coklat yang saya pakai ini, menurut saya pribadi sih, yang paling kokoh teksturnya itu adalah coklat dari merek Elmer guys. Dan coklat Elmer ungu dengan rasa anggur ini juga selain enak, tampilannya itu cantik banget ya. Walau tanpa tambahan pewarna, tapi ya kembali ke selera masing-masing ya guys. Nah ini dia guys, setelah dicetak bentuk kerikil begini, selanjutnya agar lebih kokoh maka simpan di dalam kulkas. Dan agar tidak rawan berembun maka simpan di kulkas cukup selama 7 menit saja. By the way, ini tadi saya bikin 2 resep sekaligus ya guys. Hasilnya banyak banget guys. Nah setelah disimpan di kulkas, sekarang kerikil siap dipanen. Masya Allah, cantik banget. Orang untuk deleng-deleng dari mirip watu kali lah yuk. Kena iya anggur orang ngerti ya dari watu kali ya Jan. Kena gua adus malah. Gue ngersiki sikil apa tangan apa kelek ya kena lah. Teman-teman tak coklat. By the way, satu resep ini tadi, insya Allah itu bisa menghasilkan sekitar 450 sampai dengan 500 gram. Dan untuk coklat kerikil buatan sendiri ini, teksturnya itu cenderung doff sehingga mirip banget dengan batu kali.
Sementara jika coklat kerikil hasil beli, menurut saya teksturnya itu cenderung lebih halus dengan warna yang glossy. Seperti ini. Nah, untuk membuat coklat yang halus dan mengkilap seperti ini, pastinya prosesnya itu lebih ribet karena kerikilnya itu dicelupkan satu persatu ke dalam coklat batang yang dilelehkan. Jadi kalau telaten ya silahkan dicoba saja guys. Cuma untuk rasanya, menurut saya pribadi sih, yang bikinan sendiri itu lebih kaya rasa. Lebih gurih karena selain rasa coklat juga ada rasa susunya. Kemudian ada kres-kres gurih dari potongan kacangnya. Sehingga menurut saya yang bikinan sendiri ini manisnya itu lebih pas karena ada campuran tepung sagunya gitu dan tidak bikin enak guys. Sementara untuk coklat kerikil hasil beli ini untuk tampilannya itu memang lebih bagus karena terlihat lebih glowing gitu. Cuma untuk rasanya itu cenderung gampang bikin enak karena terlalu manis gitu dan tidak ada isian kacangnya. Yang jelas dua-duanya sama-sama enak ya. Jadi silahkan dipilih sesuai selera. Dan ini sengaja saya campur. Ternyata tampilannya cantik banget seperti kerikil beneran ya. Selanjutnya agar awet lebih lama, maka segera kemas sesuai selera. Dan ini tadi saya bungkus dengan plastik OPP 7x7 cm dengan berat masing-masing sekitar 28 gram. Jika cantik begini sudah pasti yang ini cocok banget untuk ide jualan atau dibuat ide bekal jajan sehat seperti ini juga mantap banget guys. Oke guys, demikian tadi cara membuat coklat kerikil ala Dahasan video. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.